Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Lawana, SPDSD, Kepala Sekolah SDN 2 Sumber Makmur, Kecamatan Mentahir Utara, Kabupaten Kota Waringin Timur. Di sini saya akan memaparkan tentang pelopor komunitas belajar yang akan mengambil judul meningkatkan literasi siswa melalui kolaborasi Kombel dengan orang tua siswa pada SDN 2 Sumber Makmur. Setiap anak berhak tumbuh menjadi pembelajar sepanjang hayat. Di sekolah kami, semangat itu diwujudkan melalui komunitas belajar, wadah kolaborasi antara kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua untuk meningkatkan budaya literasi. Pada awal semester 2 tahun pelajaran 2024-2025, hasil membaca siswa menurun. Hanya sekitar 40% atau 46 orang dari 115 orang siswa yang mencapai target membaca dengan baik. Di kelas 1 dan 2, banyak siswa yang masih belajar mengenal huruf dan kata. Kami menyadari perlu ada langkah bersama agar membaca dapat menjadi bagian dari keseharian siswa. 4, 5, dan 6. Dari grafik ini, yang tertinggi, yang terbanyak adalah siswa yang belum lancar membaca. Itu yang utama yang akan kita bahas. Kemudian, dengan melihat hasil raport pendidikan kita pada tahun 2025 ini, kegiatan atau literasi menurun daripada tahun kemarin. Tantangan yang kami hadapi tidak sedikit, mulai dari buku bacaan terbatas, minat baca rendah, dan kebiasaan membaca di rumah belum terbentuk. Selain itu, kolaborasi sesama guru belum maksimal, dan juga kolaborasi antara sekolah dan orang tua belum ada. Untuk menjawab tantangan itu, kami sekolah berusaha untuk mengaktifkan kombel yang ada di sekolah kami. Di dalam kombel ini, kepala sekolah beserta guru-guru saling merefleksi diri dan mencari solusi bersama tentang permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran. Silakan. Ya. Kalau menurut pendapat Umi, bagaimana kalau misalkan siswa-siswa yang tidak lancar membaca atau yang tidak bisa membaca itu didampingi masing-masing per siswa, supaya nantinya kan bisa lebih efektif gitu. Oke, itu salah satu usulan dari Pak Yasir. Kemudian Bapak Ibu yang lain silakan ajukan usulannya. Kalau diberi pengayaan atau jam tambahan untuk yang khusus yang tidak bisa membaca, bagaimana? Oke, sudah dapat kita ada 2 sudah. Kalau Miss Muna itu tadi memberikan yang tambahan. Selanjutnya mungkin ada lagi usulan dari Bapak Ibu yang lain. Silakan. Jadi karena mengingat masih banyak yang belum bisa baca, bagaimana kalau diberikan buku khusus untuk mengeja, sehingga siswa nanti lebih efektif untuk belajar, sehingga nantinya bisa lancar membaca. Terima kasih. Terima kasih. Kalau Pak Ahmad tadi beli buku untuk mengeja. Mungkin ada lagi yang lainnya, dipersilakan ya Pak Asbil. Ini tentunya bagaimana kita mengajarkan kelompok membaca bersama, tidak bisa lama-lama, misalnya 10 sampai 15 menit gitu saja. Oke, program membaca bersama dari Pak Asbil. Selanjutnya silakan ya Ibu Maida. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin di sini saya mengusulkan bagaimana kalau kita seandainya menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti Word, krisis, dan lain sebagainya. Mungkin itu info dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu Maida. Di sini menggunakan media pembelajaran interaktif. Apa masih ada usulan yang lain? Silakan. Ya, silakan Polisi. Terima kasih Bunda atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk pertanyaan atau tambahan yang ingin saya sampaikan di kegiatan ini, bagaimana kalau misalnya kita menambah buku untuk di pojok baca, ya bervariasi lah, supaya adanya siswa lebih aktif lagi, lebih berminat lagi untuk kegiatan membaca tersebut. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Risi yang sudah menyampaikan usulannya. Apa masih ada yang lainnya yang mengajukan usulan-usulan dari Ibu Sertina? Mungkin ada.
pasti sudah cukup. Nah, dari sekian banyak usulan-usulan yang sudah Bapak Ibu sampaikan, tidak semuanya bisa kita ambil dulu semuanya secara sekaligus. Nah, jadi kita ambil dulu bagaimana kalau kita ambil program membaca bersama, seperti membaca di pojok baca atau di perpus. Kemudian nanti untuk kelas 1, 2, dan 3 kita adakan kegiatan orang tua bercerita. Kemudian nanti selain orang tua bercerita, boleh juga nanti kita di kelas menggunakan media pembelajaran interaktif. Jadi nanti ada membaca bersama, ada kegiatan orang tua bercerita, dan juga ada nanti penggunaan media pembelajaran interaktif. Bagaimana kalau itu dulu yang kita ambil Bapak Ibu, langkah kita untuk mengatasi yang kegiatan membacanya yang kurang lancar tadi, agar nanti rapor pendidikan kita pun nanti bisa lebih meningkat untuk tahun kedepannya. Bagaimana Bapak Ibu semua? Setuju tidak? Nah, kalau memang setuju, itu akan kita lakukan nantinya. Kami memulai dari hal sederhana, seperti membuat pojok baca di setiap kelas. Buku-buku dikumpulkan dari sumbangan sukarela kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa itu sendiri. Kegiatan siswa dan orang tua bercerita kami lakukan setiap minggu. Anak-anak membaca buku pilihan mereka dan menceritakan kembali dengan bahasa sendiri. Begitu pula dengan orang tua bercerita. Untuk kelas 1 dan 2 kami melibatkan orang tua secara aktif. Mereka hadir di sekolah untuk mendampingi anak membaca, karena sebagian siswa masih belajar mengeja. Kini kegiatan membaca pun terbawa hingga rumah. Sumber cerita yang dibawa tidak hanya berasal dari perpustakaan sekolah atau pojok baca, tetapi bisa juga berasal dari internet, koran, majalah, dan media cetak lainnya. Kami juga memberikan motivasi kepada orang tua untuk berhadir, dengan memberlakukan absen, memberikan piagam, dan juga door prize. Kami juga menggunakan media pembelajaran interaktif seperti word wall, quizzes, dan masih banyak lagi. Hal itu dilakukan agar literasi terasa lebih menyenangkan dan interaktif. Hasilnya mulai terlihat. Setelah 6 bulan kegiatan ini berjalan, jumlah siswa yang mencapai target membaca meningkat dari 40% atau 46 orang menjadi 80% atau 92 orang. Alhamdulillah dapat naik atau mengalami peningkatan, terutama pada kegiatan membaca. Yang kemarin hanya 46 orang di awal semester 2 di tahun pelajaran 2024-2025. Sekarang selama 6 bulan di bulan Juni ini, ternyata hasil anak-anak yang lancar membaca sudah meningkat dan berjumlah 95 orang. Alhamdulillah, artinya kegiatan yang sudah kita lakukan sangat baik sekali dan dapat kita lanjutkan agar kegiatan literasi di sekolah kita dapat meningkat. Dari kegiatan ini, anak-anak lebih percaya diri dan aktif membaca. Guru semakin kreatif dan orang tua merasa menjadi bagian dari perubahan. Praktik baik ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak berdiri sendiri. Dengan kolaborasi, dukungan, dan semangat belajar bersama, kita bisa menumbuhkan budaya literasi sejak dini. Kegiatan siswa dan orang tua bercerita bukan hanya sebuah program, tetapi gerakan untuk menciptakan sekolah yang gemar membaca dan terus belajar. Saya adalah salah satu guru dari SDN 2 Sumber Makmur. Saya merasa sangat senang kembali dengan aktifnya Kombel Sumber Harati. Saya merasa sangat terbantu. Kenapa? Karena Kombel adalah wadah bagi saya untuk bertukar pikiran, berdiskusi sesama guru di SDN 2 Sumber Makmur. Dengan adanya Kombel ini, semua permasalahan yang ada di kelas dapat saya tangani dengan mudah dan cepat. Terlebih lagi dengan adanya program siswa dan orang tua bercerita. Saya merasa tertantang untuk dapat menyediakan media-media interaktif untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan adanya program ini, saya selaku orang tua merasa sangat senang.
saya merasa memiliki hubungan yang erat dengan sekolah. Anak saya yang tadinya terbata-bata dalam membaca, tidak percaya diri, dan tidak banyak berbicara, sekarang dampaknya begitu sangat nyata. Anak saya menjadi lebih pemberani, lebih percaya diri, dan jago dalam berbicara. Dan yang pasti, melalui program ini, membuat saya mempunyai banyak sekali kesempatan dalam mendampingi anak saya. Terima kasih atas program ini. Bersama komunitas belajar, kita tumbuhkan generasi literat.